Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program diskusi kita seputar amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah dan persoalan-persoalan terkait berkelindan dengan amalan dimaksud yang kiranya bisa diberikan penjelasan oleh para ulama kita yang tersambung pada petunjuk Rasulullah SAW. Mari kita lanjutkan kembali apa yang teman-teman tampilkan. Saya mohon izin untuk bisa mengambil waktu-waktu yang senggang, yang nyaman untuk berdiskusi ini, sehingga apa yang teman-teman hadirkan bisa kita respon dengan secepat yang bisa kita maksimalkan. Baik, mari kita lihat. Bismillah, ada saudara kita bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Adi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda pun demikian beserta keluarga Anda, dan semoga kita diikutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada perlindungan terbaik. Izin bertanya, bagaimana pandangan Ustaz dengan pendapat ulama yang memperbolehkan berkurban dengan ayam? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ada beberapa ulama yang berpandangan demikian, khususnya yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Hazm ya, Al-Andalusi rahimahullah, yang wafat tahun 456 Hijrah, dan diikuti kemudian setelahnya oleh Ibnu Mubarrid yang wafat tahun 909 Hijrah. Ini keduanya terutama menukil pada keterangan yang sampai riwayatnya kepada Sayyidina Bilal ya bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Juga ada yang sebagian mengisahkan tentang kisah lain tapi substansinya serupa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana saat Bilal radhiyallahu taala anhu di masa-masa kurban itu seringkali kemudian beliau menyembelih ayam, dan ada kalimat yang sangat populer dari beliau itu, yaitu ma ubali an udahya bilikin ya wa atasaddaqa bi thamaniha. Saya sungguhnya tidak peduli dengan apa yang orang-orang sajikan, saya bisa menyembelih ayam dan saya bisa bersedekah ya kemudian dengan hasil dari penyembelihan itu ya kepada anak-anak yatim ya, ila yatimin, kemudian wa ila dan juga kepada mughabbarin ya, orang-orang yang fakir. Ya, mughabbar itu ada ghabar, itu ada debu ya di wajahnya. Biasanya kalau orang suka sudah banyak berperjalanan ya, ada hadis Nabi yang populer tentang orang yang berperjalanan jauh kemudian dia mengangkat tangan berdoa ya, thumma yutilus safar thumma dzakara rajula, menyebutkan kisah seorang petualang lelaki yang ingin mencari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya dikabulkan ya, yutilus safar ash'atha aghbara, dia menempuh perjalanan panjang sampai keadaannya begitu tampilannya lecak gitu, pakaian aghbara dan kena debu gitu ya, sudah banyak debunya. Nah, ini sebagian orang-orang berdebu itu kata kiasan menunjuk kepada orang-orang yang satu lelah dalam perjalanan, yang kedua menunjuk kepada orang-orang yang fakir yang juga sedang dalam keadaan kesulitan. Nah, jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau suka menyembelih ayam di waktu-waktu orang berkurban dengan binatang-binatang ternak ya, seperti kambing, domba kan, kalau kita sapi, kerbau, atau di masa-masa itu juga banyak menggunakan unta ya, lalu hasilnya beliau sedekahkan kepada golongan-golongan tadi. Kata beliau, aku lebih suka melakukan seperti ini dibandingkan dengan aku menyembelih seperti mereka. Nah, ini teman-teman sekalian, riwayat ini sampai terhubung kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu dari Imran bin Muslim gitu kan, dan kita tarik kemudian sampai kepada kita, dan tadi disampaikan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah dan juga Ibnu Mubarrid. Nah, persoalannya adalah apakah memang yang dimaksud ini adalah kurban dalam pengertian kurban seperti yang disyariatkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi SAW, atau kondisi yang berbeda ya, kondisi yang tidak sama dengan kurban namun dipahami sebagai sama-sama amal soleh. Yang dalam konteks ini cara memahaminya adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-34 tentang kaidah hewan kurban, ketika Allah berfirman, perhatikan kalimatnya ketika Allah menyampaikan subhanahu wa ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
Ya, dan setiap umat kami berikan jalan, kata Allah, ya, kami berikan cara untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mereka akan mampu untuk mendekat, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan satu ibadah korban itu yang disyariatkan min bahimatil an'am, dari kalangan hewan-hewan ternak. Jadi spesifikasinya jelas. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali bahkan memberikan keterangan yang sangat ringkas tapi padat. Hewan korban itu, kata beliau, jenisnya mesti jelas, sifatnya mesti jelas, kadarnya mesti jelas. Di antara jenisnya yang spesifik yang jelas itu, apa itu? Bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak. Sehingga hewan ternak ini menjadi ijma' di kalangan ulama, ini yang hanya boleh sebagai kualifikasi hewan korban. Ya, kalau kita kemudian urutkan tadi, unta yang populer menjadi hewan ternak, kemudian sapi, kemudian kerbau, kemudian kambing, domba, sejenis itu saja, ya. Jadi spesifik yang diternakan memang untuk dikonsumsi, yang kualifikasi dagingnya, sifatnya bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak, ya. Jadi dalam konteks ternak ini bukan hewan-hewan biasa. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa spesifik hanya ini saja? Ya, bahkan ayam juga bisa orang ternak ayam, bebek ternak bebek, gitu kan? Bagaimana taunya hanya hewan ini saja? Yaitu contoh perilaku Nabi. Karena Nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh, penjelasan dan batasan-batasan amalan kepada kita. Karena itulah ketika Allah mengutus beliau, kemudian ada statement yang sangat jelas, ya, di Quran surah ketiga misalnya ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, jika kalian semua hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, mencintai Allah dengan serius, fattabi'uni, maka ikuti Nabi, ikuti aku, kata Nabi. Ya, perintah Allah mengatakan kepada Rasulullah, ikuti semua petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan di Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ditetapkan pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang harus diikuti. Sekarang apa perintah Nabi dan contoh Nabi ketika menyembelih? Perhatikan kalimat Nabi-nya. La tazbahu illa musinnatan illa ayya'sura alaikum. Ya, fatazbahu jaza'atan minad dha'ni. Kata Nabi SAW, jangan kalian pernah sembelih kecuali hewan-hewan ini nih yang telah cukup usianya. Hewan-hewan apa yang dicontohkan Nabi itu? Ditunjukkan oleh Nabi SAW. Apa diantaranya? Nabi pernah sembelih unta, kan? Kemudian juga membenarkan Nabi sembelihan domba, kambing dan sejenisnya. Bahkan Nabi menyebut kalimatnya, kalaupun sulit menemukan yang umurnya telah tetap, ya seperti kambing atau domba yang telah 1 tahun masuk tahun kedua, sapi, kerbau 2 tahun masuk tahun ketiga, unta telah masuk usia 5 tahun, illa jaza'atan minad dha'ni. Ya, kalau kalian kesulitan menemukan yang berumur ini, maka nggak apa-apa lah, kata Nabi itu yang di bawah itu, ya dari kalangan apa? Disebutkan langsung seperti kambing, ya, baik, atau domba dan sejenisnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kurban yang dimaksud terbatas pada hewan ternak tertentu dan tidak di luar konteks yang ini. Adapun kebiasaan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau sahabat Nabi, tapi juga dilihat kualifikasi sahabat Nabi kan macam-macam. Ya. Contohnya apa? Contohnya dari segi harta benda misalnya. Hartanya Utsman kan luar biasa banyak. Abdurrahman bin Auf luar biasa banyak. Umar sangat lebih daripada cukup. Abu Bakar juga demikian. Karena itu mudah bagi mereka untuk berkorban menggunakan unta sekalipun. Ya, cuma Bilal kan radhiyallahu taala anhu punya keterbatasan dalam harta. Karena itu aktivitasnya lebih terkonsentrasi ke masjid. Ya kan? Karena keterbatasan ini beliau ingin seperti yang lain korban. Ya, menggunakan hewan-hewan ternak. Cuma mampunya pakai ayam. Ya. Karena itu, beliau ingin memberikan contoh teladan pada kita semua. Walaupun kita nggak bisa berkorban seperti yang lain-lain itu, minimal kita ambil spiritnya untuk berbagi, berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak masuk kualifikasi kurban seperti yang lain-lainnya itu, minimal kita punya niat untuk berbagi. Nah, sifat berbagi itulah yang dicontohkan oleh Sayyidina Bilal dengan menyembelih ayam dan dibagikan. Sehingga beliau memberikan sebuah kalimat yang seperti satir gitu ya, sindirannya sangat dalam ya, daripada orang-orang kemudian berkorban dengan yang besar-besar tapi caranya keliru atau ada niat yang salah atau nggak benar ya, hasil korupsi dipakai untuk korban gitu kan, hasil nipu dipakai untuk korban ya, atau berkorban dengan cara yang tidak ikhlas. Akan lebih mulia seperti ini, menyembelih yang kecil-kecil tapi kemudian dibagikan dengan cara yang ikhlas. Tapi cara berpikirnya pun mesti benar. Kalau bisa berkorban dengan cara yang lebih bagus, niatnya ikhlas, maka ini lebih baik.
Ya, dan kalaupun belum punya kemampuan, maka tirulah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu yang berusaha kemudian menabung walaupun dapatnya ayam untuk berbagi. Maka Anda bisa tiru sekarang. Saya nggak bisa beli kambing nih, tapi mungkin uangnya cukup untuk sedekah. Ya, uangnya cukup untuk beli ayam, berikan kepada yang kesulitan. Uangnya cukup untuk beli sembakonya, berikan pada yang kesulitan. Itu spirit yang ingin diajarkan. Dan itu pula yang dicontohkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau waktu itu masih kecil. Ya, belum dewasa. Karena masih kecil, nah itu semangat beramal juga tinggi. Tapi kan Anda tahu, ya, kalau yang anak-anak itu, walaupun beliau ada kematangan ya dari segi pemikiran, fikih dan sebagainya, tetap dalam konteks ini ada riwayat-riwayat menunjukkan ada kebiasaan tuh sering beliau meminta asistennya untuk beli daging ya sebanyak 2 dirham, 2 dirham, 2 dirham, ya kan? Atau hewan kemudian disembelih sampai dikatakan kalau mau korban khusus nanti di saat Yaumun Nahri, hari-hari kurban ya, tanggal 10, 11, 12 sampai dengan 13 hari tasyriknya. Nah, karena kebiasaan itu telah terbiasa, maka beliau seringkali beli daging dibagikan pada hari-hari itu ya, dengan kemampuan beliau untuk membeli. Ini diikuti oleh guru-guru sekarang untuk melatih anak-anak sekolah ya, anak-anak di SD, anak-anak di SMP misalnya yang belum masuk ya, juga anak-anak TK, mereka sering iuran. Nanti iurannya apa? Beli daging, beli ayam, ada yang nyampe ke kambing untuk latihan berkurban, latihan berbagi. Jadi kisah yang disandarkan pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ataupun juga mohon maaf kisahnya Bilal bin Rabah yang ditanyakan oleh saudara kita tadi, itu lebih kepada spirit untuk berbagi, menunjukkan sifat sosial kita dan melatih kita untuk beramal. Walaupun kita belum mampu mengerjakan amalan utama yang disebutkan tadi, setidaknya ada ikhtiar kita yang kita maksimalkan supaya saat kita berjumpa dengan Allah kita bisa mengatakan, ya Allah, dari harta yang telah Engkau titipkan aku pun berusaha untuk berkorban seperti mereka, tapi disinilah batas kemampuanku dan aku harapkan Kau ridha dengan apa yang aku kerjakan. Itu poinnya. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.